Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di kesempatan yang berbarokah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu. Dan dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kita diatur dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan menolong kita di dalam perjalanan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita ambil dari pembelajaran suratul Fatihah, yaitu sebagaimana sepantasnya seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memahami, berusaha untuk memahami apa yang dia baca di dalam salatnya, agar seorang itu mendapatkan yang namanya kekhusyuan, agar seorang hamba bisa betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia baca dan dia fahami serta dia tadabburi di dalam bacaan tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang lalu kita telah membahas sampai Maliki Yaumiddin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah raja atau yang memiliki hari pembalasan. Kemudian sekarang kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah merupakan ayat yang menunjukkan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'bud. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang
diibadahi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Musta'an. Allah Subhanahu wa taala adalah zat tempat untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan secara bahasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan objeknya daripada fi'il dan fa'ilnya. Yang harusnya bisa kita mengucapkan na'buduka wa nasta'inuka. Aku beribadah kepadamu dan aku meminta pertolongan kepadamu. Akan tetapi takdim ma haqquhu ta'khir, mengedepankan sesuatu yang harusnya itu di belakang, ini mempunyai faedah. Faedahnya apa? Faedahnya lil hasan, yaitu sebuah pembatasan. Sehingga sebagaimana yang disebutkan ainakhtassuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Aku mengkhususkan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala semata di dalam ibadah dan di dalam meminta pertolongan. Aku tidak beribadah kecuali hanya kepada engkau, dan aku tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada engkau. Kata beliau, li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena mendahulukan maf'ul, mendahulukan objek itu punya faedah al-hasr, pembatasan. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Yaitu menetapkan hukum terhadap apa yang disebutkan bahwasanya ibadah hanya kepada Allah, wa nafyuhu amma siwah, dan menafikan dari selainnya. Faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairaka. Seakan-akan kita mengatakan apa? Aku menyembahmu dan tidak menyembah selain engkau. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Seakan-akan aku meminta pertolongan dengan wahai Allah dan tidak meminta pertolongan dengan selainmu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anati min babi taqdimil 'ami 'ala al-khas. Mengedepankan ibadah di atas isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ini min babi taqdimil 'am 'ala al-khas, mendahulukan yang umum sebelum yang khusus. Karena isti'anah itu apa? Isti'anah itu adalah merupakan ibadah juga. Didahulukan ibadah dulu, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Padahal meminta pertolongan ini termasuk di antara ibadah. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi, dan lebih punya perhatian untuk mendahulukan haknya Allah dibandingkan dengan hak hambanya. Karena ibadah haknya Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong, itu adalah merupakan hak hambanya. Kemudian beliau menjelaskan tentang ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Dan ini antum sudah pelajari di dalam Al-Ushul Tsalatsah, definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa sih itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Seluruh nama yang dimana nama tersebut mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dari seluruh amalan-amalan, dari seluruh perbuatan, dari baik itu yang zahir maupun yang batin. Ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan sebuah ibadah. Apapun itu, setiap yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah merupakan suatu ibadah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala puji orang yang melakukannya. Ini adalah merupakan apa? Tanda-tanda itu adalah merupakan sebuah ibadah. Wal isti'anatu, dan isti'anah ya al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Sedangkan isti'anah
itu adalah merupakan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam jalbil manafi'. Di dalam mendapatkan manfaat dan menolak namanya madarat. Ma'athiqati bihi fi tahsili dzalika, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong seorang hamba tersebut. Ini disebut dengan isti'anah. Kemudian beliau, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan isti'anah ini adalah merupakan apa? Huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyati. Ini adalah merupakan apa? Wasilah untuk seorang hamba itu mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Dengan menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah merupakan apa? Wasilah kebahagiaan seorang hamba di dunia dengan dia merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, ketika beliau menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, beliau mengatakan walihada kana salahul abdi wa sa'adatuhu fi tahqiqi makna qaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebaikan seorang hamba dan kebahagiaan seorang hamba itu di dalam merealisasikan qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, fa innal ubudiyyata tatadammanul maqsudul matlub. Karena sesungguhnya yang namanya ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup di dalamnya sesuatu yang dituju dan sesuatu yang dicari. Lakin ala akmalil wujud. Yang dituju itu adalah merupakan apa? Sesuatu yang dicari, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang seorang itu hendaknya mencari itu semua. Dan ini siapa yang paling sempurna di dalam pencarian seorang hamba, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau mengatakan tentang makna la ilaha illallah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menunjukkan pertama huwal maqsudul mat'u al matlub. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-mad'u, Allah yang diminta, Allah yang dicari, alladzi yuradu bihi wajhu, yang wajahnya selalu diinginkan. Kemudian wa yatlubu ridha, yang ridhonya senantiasa apa? Dicari. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku beribadah kepadanya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Kemudian ikhwan, yang kedua, di dalam kalimat iyyaka na'budu, coba perhatikan. Yang ngantuk boleh taruh dulu. Bukan boleh tidur. Kalau boleh tidur kan, karena memang obatnya ngantuk itu tidur. Ya. Cuma jangan diobati. Ya. Kalau ngantuk diobati, nanti terus-terusan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim agak sedikit mikir. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku ya Allah menyembah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah al-matlub, Allah yang dicari, Allah yang dituju, dan Allah yang diibadahi. Kemudian wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan bahwasanya apa? Huwal mu'inu ala husuli dalika, Allah yang menolong kita untuk mendapatkan tadi yang pertama. Paham maksudnya Pak? Hah? Paham nggak Pak? Belum. Kan kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Betul kan? Kalau kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menjadi tujuan kita untuk kita ibadahi. Allah menjadi tujuan kita untuk kita berdoa kepadanya. Allah menjadi tujuan kita untuk senantiasa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ini nggak cukup. Harus ada iyyaka nasta'in. Harus ada hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan yang pertama tadi itu butuh mu'in, butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk menolong seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kehebatan dia. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan itu murni bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata beliau, wa ubudiyatu ma siwahu wal iltifatu ilaihi wat ta'alluqi bihi wal makruhud dar. Sedangkan beribadah kepada selainnya, kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tujuan, itu apa? Makruh, dhar, dibenci, bahkan memudaratkan. Bahkan apa? Bahkan memudaratkan. Kemudian apa? Wallahu huwal mu'inu ala daf'ihi. Yang keempat, Allah yang menolong seorang hamba untuk tidak terjatuh di dalaman tersebut. Bisa dipahami enggak? Ini mafhumnya, Pak, mafhum mukhalafannya. Imam Ibnu Qayyim itu ngomongnya itu secara konteks. Kalau mafhum mukhalafah itu apa bahasanya? Tersurat itu apa kalau tersurat? Kalau tersurat itu apa? Tertulis, tersirat, terpahami, gitu. Nah, secara tersurat itu yang pertama dan yang kedua. Secara konteks kalimat, kata Imam Ibnu Qayyim, itu punya dua konsekuensi. Konsekuensinya apa? Allah jadikan tempat untuk kita tuju dan Allah yang menolong. Kemudian secara yang dipahami, orang itu bisa menjadikan apa? Allah nggak jadi tujuan, tapi kepada yang selainnya. Justru malah nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah yang menolong untuk seorang itu tidak terjatuh dalam yang namanya kesyirikan. Paham nggak, Pak? Hah? Anda pakai papan tulis. Dan memahami perkataan Ibnu Qayyim itu memang mikir. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada empat. Yang pertama, wal mad'u wal matlub. Allah yang diibadahi, Allah yang dituju dan Allah yang disembah. Ini kalimat apa? Iyyaka na'budu. Paham, Pak? Dari sini paham satu. Paham kan? Untuk mendapatkan ini, itu butuh apa? Wal mu'in. Apa mu'in? Allah yang menolong. Iyyaka nasta'in. Nah, lawannya ini syirik kan? Lawannya yang pertama ini apa? Syirik. Berarti apa? Menjadikan selainnya itu apa? Itu al-mat'u al-matlub. Bahasanya Imam Ibnu Qayyim itu wa ubudiyatu ma siwahu makruh mudhar. Ini berarti kan syirik ini. Orang mungkin dia nggak mentauhidkan Allah, dia justru malah mungkin apa terjadi. Ini namanya syirik. Syirik adalah kemudaratan. Yang bisa nolong untuk tidak terjatuh ke dalam yang namanya syirik itu Allah. Al-Mu'in, ya, Al-Mu'in ala dafihi. Ala dafi itu adalah Allah.
Makanya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, fani wa akhati billah rahimani wa rahimakumullah, itu nggak akan pernah lepas dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita bisa beribadah yang nolong Allah, kita selamat dari yang namanya kesyirikan, yang nolong siapa? Yang nolong Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari apa? Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya kalau seseorang dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan tahu hakikat dirinya. Bahwasanya apa? Dirinya itu nggak ada apa-apa. Bahkan kita selamat dari yang namanya kesyirikan, itu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika husulul maksud ini kan mendapatkan yang diinginkan. Ini keinginan. Harusnya kan seperti ini. Keinginan. Ini untuk mendapatkan keinginan butuh isti'anah. Ya kan? Menolak madorot. Ini mudorot kan? Kesyirikan. Itu juga butuh isti'anah pada Allah. Butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di dalam sebuah hadisnya menafsirkan tentang hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka. Coba perhatikan ini. Perhatikan doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? A'udzu biridhoka. Kadang kita itu berdoa, tapi kita kadang nggak memperhatikan doa kita. Coba perhatikan doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika meminta perlindungan, a'udzu biridhoka. Aku meminta perlindungan dengan siapa? Dengan ridhomu. Ya kan? Dengan ridhomu. Dari mana? Meminta perlindungan dari apa? Min sakhatika. Dari siapa? Keburukan apa? Keburukannya siapa? Hah? Dari Coba perhatikan doanya. A'udzu biridhoka. Ya Allah, aku meminta perlindungan dengan ridhomu dari marahmu. Kita itu meminta perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari Allah. Dari marahnya Allah. Makanya kita itu ketika berbicara tentang fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Lari dari siapa? Lari dari Allah kepada Allah. Makanya kita itu gak punya tempat kembali, gak punya tempat untuk kita itu lari kemana-mana. Karena sesungguhnya kita itu meminta perlindungan dengan ridhonya Allah dari Allah. Dan itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang itu bisa mendapatkan matlub karena pertolongan Allah. Orang itu bisa menolak madorot karena pertolongan Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika mendatangkan doanya Rasul, a'udzu biridhoka min sakhatika. Aku berlindung darimu, ya kan? Dari mana? Dari marahmu. Kemudian a'udzu bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan Engkau yang Maha Pemaaf dari mana? Dari ukubahmu. Dari iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu darimu. Bisa dipahami Pak ini Pak? Hah? A'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu darimu. Bingung nggak Pak? Hah? Coba. Ini menunjukkan apa ya Pak?
Allahu walillahil mathalul a'la. Allah itu apa? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Kalau ada kekuasaan, antum meminta perlindungan kepada si A yang dia punya kekuasaan, antum meminta kepada si A perlindungan dari si B, menunjukkan si A ini punya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh si B, ya kan? Habis itu ternyata apa? Antum ditekan sama A dan B, antum masih minta perlindungan kepada siapa? Kepada si C, menunjukkan C ini punya kekuasaan. Tetapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kekuasaannya tidak ada yang mengalahkan. Makanya apa? Gak ada yang bisa menyelamatkan dari murkanya Allah, hukumannya Allah kecuali siapa? Ya kecuali Allah. Makanya hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita menyerahkan diri kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Kita itu nggak bisa lari. Oleh karenanya ketika seseorang kok dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Hatinya masih lari ke makhluk. Gak paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kok rojaknya masih pada makhluk, berarti apa? Gak paham tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini apa? Seluruh peribadatan itu adalah milik Allah. Dan yang bisa menjalankan peribadatan itu, yang bisa menolak hanya Allah. Ketika seorang dia mau kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ada yang menolak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mendapatkan maksud matlub dan menolak madarat, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memahami doa yang begitu luar biasa. Apa kata Rasulullah? A'udzubika minka. Aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Karena memang nggak punya kekuasaan kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan seluruh jiwaku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan. Apa kata Rasulullah terakhirnya? La manja wa la malja'a minka illa ilaika. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat keselamatan minka darimu kecuali balik kepadamu. Paham enggak, Pak? Kok kayak wajahnya wajah ngantuk dan bingung ini, saya bingung. Soalnya kok setengah-setengah itu wajahnya. Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La manja, wala malja'a minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk meminta perlindungan, tidak ada tempat untuk kembali darimu kecuali apa? Kecuali kepada Engkau. Menunjukkan bahwasanya apa? Allah ini sudah. Kita mau lari kemana? Di situ harus ada Allah. Itu hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita itu banyak tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, ya sudah, kita nggak akan menjadi orang bahagia. Oleh karenanya itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sholahul habdi wa sa'adatuhu, kebaikan seorang hamba dan kebahagiaan seorang hamba itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Karena di situ semuanya itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan manfaat melibatkan Allah, untuk menolak madarat itu melibatkan siapa? Melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini subhanallah kadang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya sudah kita pahami hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Tapi apa? Untuk mendapatkan manfaat kita gunakan kepala kita. Ketika kita mau menolak madarat, seakan-akan kita adalah orang yang punya kekuatan. Padahal apa? Untuk husul matlub wa daf'ud dar itu apa? Itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku meminta dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Paham enggak, Pak?
Paham Mas? Hah? Kemudian ya kan namanya thalabatul ilm itu ya harus mikir. Kalau mikir itu nggak ngantuk. Tapi kalau dengerin saja itu ngantuk, gampang ngantuk. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innal ubudiyata tatadammanul maqsudul matlub. Makanya sesungguhnya ubudiyah itu mencakup apa? Al maksud, al matlub. Ubudiyah itu mencakup sesuatu yang dituju dan yang dicari, tapi apa? Akmalul wujud Allah Subhanahu wa taala. Wal musta'anu huwa alladhi yusta'anu bihi 'alal matlub. Sedangkan yang dimintai pertolongan adalah zat yang bisa menolong untuk mendapatkan yang matlub tersebut. Dan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak punya. Gimana kita mau minta pertolongan untuk mendapatkan kebaikan kepada makhluk? Dia sendiri saja itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang apa? Minta pertolongan sama makhluk untuk mendapatkan apa? Husulul khair. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Dia sendiri saja untuk mendapatkan kebaikan itu butuh pertolongan Allah. Makanya kalau seandainya hati kita gantungkan kepada makhluk, ya sudah, kita akan bergantung kepada apa? Kepada sesuatu yang lemah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan. Orang-orang yang mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kamatsalil ankabut tattakhadzat baita. Seperti apa? Seperti laba-laba. Bagaimana apa? Rumahnya laba-laba menjadikan rumah laba-laba. Begitu rapuhnya. Orang kalau dia untuk mendapatkan kebaikan dan menolak madharat itu bergantung kepada makhluk, itu seperti bangun rumah laba-laba, rapuh. Gampang apa? Gampang robek. Berbeda dengan orang yang mereka apa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan menolak madharat. Oleh karenanya kata beliau, itulah hakikat makna uluhiyah di dalam ubudiyah ini. Itu hakikat uluhiyah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini butuh perbuatan seorang hamba. Untuk ubudiyah itu butuh seorang hamba. Dengan apa? Seorang hamba berzikir. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Berarti ada fi'lul abdi. Karena hakikat iyyaka na'budu itu apa? Itu adalah fi'lul abdi. Hanya kepadamu lah aku menyembah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang engkau minta kepadanya. Sehingga apa? Fayakshifu ma tad'una ilaihi. Allah melepaskan kesulitan-kesulitan terhadap apa yang kalian minta. Enggak ada di kitab Mas Hendri. Iya, enggak ada. Zaman golek sampai elek enggak nemu. Ini makanya HP-nya ditaruh di sini karena baca dari PDF. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini semua membicarakan tentang perbuatan seorang hamba untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau seseorang betul-betul tadi memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan benar, ya disitulah seseorang itu tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul di dalam seluruh aspek kehidupan dia, apapun dia mau lakukan, baik itu mendapatkan manfaat dan menolak madharat, semuanya dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah seorang itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian apa? Kata beliau, kembali ke kitab, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyah wan najati min jami'i syurur. Dan selamat dari seluruh keburukan-keburukan itu dengan apa? Al qiyam, untuk bisa apa? Menegakkan atau menjalankan konsekuensi dari apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fala sabila ilan najati illal qiyamu biha. Tidak ada jalan keselamatan kecuali apa? Kecuali seseorang menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Kemudian wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillahi maqsudan biha wajhallah.
Dan ibadah tidak disebut ibadah kecuali apa? Diambil dari Rasulullah dan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fabihadainil amraini takunu ibadah, dan dengan dua ini maka ibadah itu disebut dengan ibadah. Kemudian wadzikrul isti'anah, kata beliau, ba'da ibadah, disebutkan isti'anah setelah ibadah. Ma'adukhuliha fiha, padahal isti'anah itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi alal isti'anati billah. Karena seorang hamba itu butuh di dalam seluruh peribadatan kepada Allah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu illam yu'inhullahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wastinabin nawahi. Karena kalau Allah enggak nolong, Pak. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan pertolongan kepada kita, enggak akan pernah terjadi. Oleh karenanya bulan Ramadan ini hakikatnya bulan apa? Bulan kita itu mempraktekkan iya karena berdua, iya karena saya. Kenapa? Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi berapa banyak ibadah yang bisa kita lakukan kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong saya di bulan Ramadan ini untuk beribadah, untuk bisa ngaji Al-Qur'an, untuk bisa qiyam, untuk bisa puasa, untuk bisa sedekah, untuk apa dan sebagainya. Kita itu kadang tarawih gampang. Kayaknya kita bisa dengan kemampuan kita sendiri. Baca Al-Qur'an, bisa, saya bisa, dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa mengingat Allah, agar kita bisa syukur. Syukur saja itu ditolong sama Allah. Zikir itu butuh pertolongan Allah. Baiknya ibadah itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah merupakan apa? Bulan untuk kita senantiasa bisa apa? Bisa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu ta'ala, beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Asyara fi hadhil ayatil karimati ila tahqiqi makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan tentang realisasi makna la ilaha illallah, li'anna maknaha markabun min amrayni nafyun wa itsbat. Karena makna dari iya karena butuh itu tersusun dari dua perkara, yaitu nafyu wal itsbat, menafikan selain Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fan-nafyu khalqu jami'il ma'budati ghairallah fi jami'i anwa'il ibadat. Sedangkan penafian melepaskan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di seluruh ibadah-ibadah. Wal itsbatu ifradu rabbis samawati wal ardi wahdahu bi jami'i anwa'il ibadati ala wajhil masyru'. Sedangkan menetapkan yaitu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Yang memiliki apa? Yang memiliki langit dan bumi. Waqad asyara ila nafi min la ilaha illallah bi taqdimil ma'mulil ladzi huwa iyyaka. Ini menjelaskan tentang bahasa. La ilaha nafi yaitu apa? Iyyaka dikedepankan. Kemudian kata beliau, innal qalba yu'radu lahu maradan adiman. Sesungguhnya hati itu senantiasa dipaparkan kepada hati tersebut dua penyakit besar. Illam yatadarakhumal abdu tarmiya bihi ilat talafi walabud. Kalau seorang hamba dia nggak betul-betul memperhatikan dua penyakit ini, maka apa? Maka seorang itu akan menjadi orang yang binasa. Yaitu apa? Ar-riya wal kibr. Ar-riya dan kibr. Maka obatnya riya di mana? Iya karena orang itu kalau riya, sum'ah, pengen dipuji, tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Obatnya itu iya karena budu. Hanya kepadamu lah aku menyembah. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadang tujuannya pengen dilihat, kadang tujuannya pengen didengar, kadang tujuannya dunia. Maka apa? Obatnya harus dikembalikan lagi. Iya karena budunya ini harus kuat. Maka ini yang harus kita perkuat. Kemudian terkadang seseorang itu al-kibr, sombong, ujub,
bangga diri, ya kan? Itu obatnya apa? Iya karena nasta'in. Obatnya iya karena nasta'in. Karena kita ini makhluk ini kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, gimana antum mau ditolong sama Allah? Gimana kita antum mau gagah kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang kita jalan dan lain sebagainya, petentang, ya kan? Kadang kita jalan kayak orang gue nyawa pitu, ya kan? Kayak punya nyawa 7. Itu ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, kesandung jungkir balik, ya. Tapi apa? Ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, wa katsiran ma kuntu asma'u Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqulu iyyaka na'budu tadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala banyak mengatakan tentang iyyaka na'budu, ini apa? Menolak riya, dan wa iyyaka nasta'in, ini menolak apa? Menolak sombong. Fa anfa'ud du'a, dan yang paling bermanfaatnya doa yaitu apa? Talabal auni ala mardatihi, yaitu meminta pertolongan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul mawahib, dan sebaik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala is'afuhu bihadzal matlub, yaitu apa? Ditolong. Permintaan ini yaitu senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa jami'ul adiyatil ma'thurati madaruha ala hadza. Semua doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muter-muternya di sini. Kalau enggak ibadah ya isti'anah. Kalau enggak ibadah ya isti'anah. Semuanya muternya itu di sini. Wa ala daf'i ma yudaduhu. Begitu pula menolak kemudaratan. Wa ala takmilihi wa taisiri asbabihi fata'ammalha. Untuk menyempurnakan, memudahkan sebab-sebabnya, maka coba perhatikan doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muter-muternya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muter-muternya ya di situ, kembalinya semua ke situ. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ta'ammaltu anfa'al du'a. Saya coba perhatikan, saya coba mikir sebaik-baik doa, yang paling bermanfaatnya doa, faida huwa su'alul auni ala mardatihi, yaitu meminta pertolongan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ra'aituhu fil Fatihati, kemudian aku lihat di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk bisa kita beribadah itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kalau saya mau jelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Ighathatul Lahfan, kemudian disebutkan juga di dalam kitab Miftah dari Sa'adah berkaitan dengan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yo jadi kajian sendiri gitu. Jadi kajian sendiri karena beliau menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan panjang kali lebar tapi juga dalam gitu. Dalam sekali Imam Ibnu Qayyim menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu begitu dalam. Beliau memberikan contoh keseharian kita, bagaimana kita mempraktekkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Tadi aja yang saya sebutkan tadi 4 itu, yaitu baru cuplikan, itu istilahnya kayak sponsornya gitu. Ya. Baru kalau ada mau kajian baru muncul sedikit yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Setelahnya apa? Beliau mensyarah itu semuanya. Mensyarah bagaimana seorang menjadikan Allah itu matlub, bagaimana Allah menjadikan Allah itu mad'u, kemudian bagaimana seorang itu supaya tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan, dan bagaimana Allah menolong seorang supaya tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Itu dimunculkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Ighathatul Lahfan, dan menyebutkan contoh-contohnya yang begitu luar biasa. Semoga kamu bisa cepat baca kitab, dibaca sendiri. Nah, jadi supaya saya juga suara ini ganti. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah ini. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, walamma kana su'alullahi al-hidayah ila siratil mustaqim ajallu talab. Setelah kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, baru setelahnya ada fasal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengikraran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan itu? Hada baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Tauhid dan isti'anah. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian ini adalah merupakan apa? Permintaan yang paling besar. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibimbing, ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah, ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik, mempunyai apa? Mempunyai perjalanan yang lurus ini. Wa nailu, dan mendapatkan ini asyrafil mawahib. Ini adalah merupakan pemberian yang sangat besar ketika kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus ini. Allamallahu ibadahu kayfiyata su'alihi wa amarahum an yuqaddimu baina yadayhi hamdahu wa thana alaihi wa tamjiduhu. Subhanallah. Kata beliau, Allah mengajarkan kepada hambanya bagaimana minta siratal mustaqim ini, dan memerintahkan kepada mereka an yuqaddimu baina yadayhi, untuk mendahului dari permintaan tersebut apa? Hamdahu, pujian kepada Allah, sana wa tamjidahu, membesarkan, memuliakan. Tsumma dzakara ubudiyatahum wa tauhidahum, kemudian menyebutkan untuk mentauhidkan Allah. Fahatani wasilatani ila matlubihim, memuji Allah dan mentauhidkan Allah, ini dua wasilah untuk kita mendapatkan siratal mustaqim, untuk dikabulkan doa kita. Ketika kita memuji Allah, alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ini pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mentauhidkan Allah. Dua inilah, memuji dan mentauhidkan Allah, adalah wasilatani ila matlubi. Ini adalah dua wasilah supaya apa? Permohonan kita itu dikabulkan. Tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, tawassul dengan namanya dan sifatnya. Wa tawassala ilaihi bi ubudiyatihi, tawassul dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hatanil wasilatani la yakadu yaruddu ma'ahum maddu'a. Hampir doa itu enggak pernah ditolak dengan dua wasilah ini. Makanya para anbiya ketika mereka dalam keadaan genting, apa yang mereka wasilahkan, Pak? Apa yang mereka baca, Pak? Tauhid. Ya kan? Yang mereka baca apa? Tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Yunus, sebelum Nabi Yunus alaihi salam, Allah menceritakan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mau dilempar dengan manjanik, dengan ketepeng, mau dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam api. Apa yang dibaca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini tauhid ini. Mencukupkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh apa? Seluruh perkara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh perkara. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Dikatakan, qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia sudah kumpul untuk menyerang kalian. Apa kata Nabi Muhammad? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya qalaha Ibrahim wa qalaha Muhammad, dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan dikatakan oleh Nabi Muhammad apa? Perkara tauhid. Ketika apa? Ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan ketika waktu dalam keadaan genting. Begitu pula disebutkan Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam lautan, kegelapan lautan, di dasar laut, kemudian di dalam perut ikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Tauhid kembali. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz dzalimin. Digabungkan antara tauhid dan pujian. La ilaha illa anta. Ini tauhid, subhana, pujian, inni kuntu minadz dzalimin. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hajar kehabisan air dan makanan, Nabi Ismail alaihissalam nangis. Ketika itu apa? Yang terjadi pada Hajar? Lari ke Safa dan Marwah. Lari kepada di Safa dan Marwah. Cari apa? Cari bantuan. Mau cari ke siapa? Wong memang di situ nggak ada orang, gitu kan? Di situ nggak ada orang sama sekali. Tetapi apa? Tauhid yang dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Kenapa kok kita di Safa kita disuruh baca itu, ketika di Marwah kita disuruh baca itu? Sebagai apa? Ta'siyan ini, Hajar ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di situlah dia akan mendapatkan pertolongan.
Makanya kalau kita dalam keadaan mencekam, kita dalam keadaan sulit, justru malah apa? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini wasilah yang paling kuat untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah yang paling apa? Yang paling bermanfaat untuk kita senantiasa dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-muradu bis-sirat at-tariq wal muradu bil hidayah, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada jalan, ya kan? Yang lurus. Yang dimaksud dengan sirat ini adalah jalan. Dan yang dimaksud dengan al-hidayah, ihdina, yaitu apa? Hidayatul irsyad. Yaitu hidayah irsyad dan hidayatul taufik. Apa bedanya hidayatul irsyad dan hidayatul taufik? Apa, Mas? Kalau hidayatul taufik, bedanya apa? Yang sebelumnya tidak sampai dibantu nama secara definisi benar, tapi perbedaannya kurang pas. Apa boleh? Beda ini sama. Hah? Apa? Apa, Man? Masih ingat, Man? Man, masih ingat gak, Man? lagi tusuk. Hidayatul taufik milik Allah dan makhluk gak punya. Hidayatul irsyad itu milik makhluk. Makanya Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayatul irsyad itu manusia yang mengarahkan. Tapi apa? Hidayatul taufik itu Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad enggak bisa memberikan petunjuk, enggak bisa memberikan hidayah. Maksudnya apa? Innaka la tahdi ay hidayatut taufik. Engkau enggak bisa memberikan petunjuk, maksudnya apa? Hidayah taufik. Tapi ketika Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, itu apa? Itu hidayatul irsyad. Engkau bisa memberikan petunjuk, yaitu hidayatul irsyad. Itu perbedaan antara hidayatul taufik sama hidayatul irsyad. Paham? Catat. Soalnya itu apa? Itu akan terus banyak berulang. Ya. Antum belajar usul salasa, nanti ketemu hidayatul taufik, ketemu hidayatul irsyad. Gitu. Pokoknya antum ketemu kitab tauhid lagi, nanti diulang lagi. Karena itulah perbedaan yang paling mendasar. Ketika apa? Ketika seseorang itu memahami bahwasanya apa? Yang dimaksud dengan hidayah, hidayatul irsyad. Wa hidayatul taufik. Makanya ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan diberi sama Allah Subhanahu wa taala hidayatul irsyad, kita ketemu seorang guru. Ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, hati kita kok diubah sama Allah Subhanahu wa taala, mau belajar dan mau mengamalkan, itu hidayatul taufik. Makanya ketika kita ketemu seorang guru itu, salah satu jawaban apa? Salah satu jawaban dari ihdinas siratal mustaqim ini loh. Paham enggak? Kadang kan kita enggak bisa memahami hidayah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, dikira siratal mustaqim yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Enggak. Ya. Tapi ihdinas siratal mustaqim mencakup di dalamnya apa? Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Ketika kita ketemu seorang guru, berarti Allah memberikan kepada kita hidayatul irsyad.
Berarti apa? Allah lagi mempertemukan kita dengan seorang guru yang dia ngajarkan kepada hidayatul irsyad. Kadang ketemu hidayatul irsyad saja belum tentu dikasih hidayatul taufik. Paham nggak? Kadang ketemu sama seorang guru yang benar, ngajarkan, tapi apa? Belum dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Baru ihdinas siratal mustaqimnya itu apa? Ketemunya itu baru hidayatul irsyadnya. Kalau seorang semakin sempurna, ketemu hidayatul irsyad, ketemu seorang guru, baru apa? Hidayatul taufik. Diberi taufik sama Allah, dia mau belajar, dia mau menghafal, dia mau memahami dan mengamalkan. Ini semua butuh hidayatul taufik. Gak pernah ketemu kan tafsir ini apa? Oh, makanya yang belajari kurang atuh. belajari adomen gitu. Oh, di salmono. Maka kata beliau, Allah musta'an. Nas'alullah ta'ala ilman nafi'an wa amalan salihan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wal mustaqim alladzi la i'wijaja fihi. Dan namanya al-mustaqim itu apa? La i'wijajah, enggak bengkok-bengkok, gitu. Enggak bengkok-bengkok, enggak berbelok-belok, betul-betul mustaqim, gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di dalam sebuah hadis beliau garis sebuah garis, ya kan? Khattam tawilan wa mustaqiman. Kemudian apa? Kemudian beliau menggaris yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian beliau mengatakan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Coba. Ketika Rasulullah mengatakan apa? Wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku. Rasulullah memberikan hidayatul irsyad. Tapi apa? Untuk bisa berjalan di jalan tersebut, meskipun Rasulullah sudah jelaskan, itu enggak mudah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Kalian tetap akan mengikuti sunnah mereka Yahudi dan Nasara ini. Meskipun apa? Beliau sudah tak jelaskan jalanku, ternyata hidayatul taufik belum dikasih. Sudah ada penjelasan dari Rasulullah, hidayatul bayannya, hidayatul irsyadnya ada, tapi ternyata apa? Hidayatul taufiknya belum dikasih sama Allah. Fattabi'u, ikuti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang ke kanan dan yang ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabili, itu akan memecah belah kalian. Itu akan memecah belah kalian. Disitulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus betul-betul kita itu baca Al-Fatihah itu maknanya gede banget. Gitu. Al-Fatihah itu dari kita muji Allah, kemudian kita itu membesarkan Allah, kemudian kita mensucikan Allah, kemudian kita itu menunjukkan tauhid kita, sampai kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itu luar biasa Al-Fatihah. Cuma biasanya kita itu kalau imam baca, mengambil perhatiannya itu di mana, Pak? Bukan waladoli. Ya. Biasanya kalau kita baca, kalau kita dengerin sholat tarawih saja, kita punya perhatian kepada imam kapan? Kalau imam itu sudah selesai membaca Al-Fatihah dan baca surat yang lainnya, baru imam baca apa ini? Al-Fatihah biasa saja. Karena apa? Karena terulang tadi. Hati nggak dipasang. Tapi ketika mau membaca ayat surat yang lain, baru mulai memasang pendengaran, mulai memasang hati. Ya enggak, Pak? Nah, kenapa? Kita ini antum sama saya itu sama-sama manusia. Aku itu nabi masalahnya. Kita ini sama. Kadang apa? Kadang itu juga ada pada diri anak pribadi. Gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk mendatangkan qalb kita nggak berusaha mendengarkan, nggak mendatangkan telinga kita dan pikiran kita, Al-Fatihah lewat begitu saja. Ketika imam sudah mulai baca surat, baru kadang kita itu sudah apa? Sudah mulai masang telinga, sudah mulai masang hati untuk mendengarkan apa? Nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan nasihat Allah Subhanahu wa taala itu di surat yang akan dibaca setelah Al-Fatihah. Padahal apa? Al-Fatihah sendiri itu nasihat. Nasihat besar. Ya. Cuma kita banyak lalainya. Kita nggak mendatangkan hati kita dan pendengaran kita. Makanya kata beliau, wal hajatu ilal huda a'dhamu minal hajati ilan nasri war rizki. Balla nisbata bainahuma, kebutuhan kepada petunjuk itu jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap yang namanya apa? Pertolongan dari musuh dan rizki. Bahkan tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan apa? Dengan huda, dengan petunjuk.
Di annahu idza hada kana minal muttaqin, karena kalau orang itu diberi petunjuk, maka apa? Dia termasuk di antara orang-orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa selalu diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara kata beliau wa min fawaidil ayah. Termasuk di antara faedah ayat balaghatul Quran. Ya kan? Bagaimana Al-Qur'an ini begitu punya balaghah, ketinggian bahasa yang begitu luar biasa. Haitsu hudifa harful jar. Ketika apa? Huruf jarnya itu dihapus. Min ihdina wal faidatu min dalika li ajli an tatadammana talabal hidayah. Tujuannya karena mencakup di dalam permintaan hidayah itu apa? Allati hiya hidayatul ilmi wa hidayatut taufiq, li'anna al-hidayata tanqasimu ila qismain, hidayatul ilmin wa irsyad wa hidayatut taufiq wa amal. Maksudnya huruf jar di situ apa, Pak? Paham nggak maksudnya, Pak? Nah, termasuk di antara faedah ayat namanya hidayah itu aslinya butuh terhadap huruf jar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang kalimat hidayah itu selalu ada huruf jar. Nahdi ila sawa'is sabil contohnya. Jadi setelah hidayah nahdi ila. Ya kan? Itu ada huruf jarnya. Di sini dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung ihdina, bukan ila siratal mustaqim, tapi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tujuannya untuk apa? Kata beliau, tujuannya dihapuskan huruf jar tersebut supaya siratal mustaqim tersebut, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masuk ke dalamnya apa? Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq tadi. Karena kalau seandainya ada ilahnya, itu apa? Terbatas kepada itu saja. Terbatas kepada itu saja. Tapi ketika hidayah itu mencakup dua hal tersebut, dihilangkan huruf jarnya, maka apa? Maka mencakup dua-duanya, yaitu hidayatul irsyad, hidayatul ilmi, wa hidayatul taufiq. Karena hidayah ada dua kata beliau, yaitu hidayatul ilmin wa irsyad, wa hidayatul taufiq wa amal. Wa huma hidayatani mustaqillatani la yahsulul falahu illa bihima. Itu adalah merupakan kedua hidayah yang dimana tidaklah seorang itu tidak mendapatkan kecuali apa? Tidak mendapatkan keduanya kecuali dia akan menjadi orang yang apa? Akan beruntung. Kemudian kata beliau wa min huna yu'lamu ittirarul abdi ila su'ali hadhihi da'wah fawqa kulli daruratin. Dan dari sini akhirnya kita ketahui bahwasanya apa? Kebutuhan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Wa butlanu qauli man yaqul, dan batilnya orang yang ngomong idza kunna muhtadin fa kaifa nas'alul hidayah. Kalau kita sudah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, bagaimana kita minta petunjuk lagi? Ya. Bagaimana kita meminta petunjuk lagi? Maka kata beliau fa innal majhula lana minal haqqi ad'aful ma'lum wa ma la nuridu fi'lahu tahawunan wa kaslan mithlu ma nuridu aw aktsaru minhu aw dunahu wa ma la naqdiru alaihi mimma nuriduhu kadzalik wa ma na'rifu jumlatahu wa la nahtadi li tafasilihi fa amrun yafutul hasru wa nahnu muhtajuna ilal hidayati tamah faman kamulat lahu hadhihi al-umur kana su'alul hidayati lahu su'alut tathbiti wad dawam. Kata beliau fa innal majhula lana, yang kita enggak tahu minal haq, dari yang namanya kebenaran itu apa? Ad'aful ma'lum, banyak sekali yang kita enggak tahu.
taunya kita sama nggak taunya lebih banyak mana? Yang lebih banyak nggak taunya, gitu. Makanya kita minta, wa ma la nuridu fi'lahu tahawunan wa kaslan mithla ma nuridu, dan kita tidak menginginkan perbuatan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan meremehkan, dalam keadaan malas, seperti yang kita lakukan. Kita nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan ini. Kita di bulan Ramadan ketemu banyak ibadah saja, dzikir saja kita nggak bisa dzikir, ya apa enggak? Itu kenapa? Ya nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nggak dikasih petunjuk apa? Nggak dikasih petunjuk taufik. Gitu. Nggak dikasih taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma la naqdiru alaihi mimma nuridu kadzalik. Begitu pula kita nggak mampu untuk menjalankan meskipun kita pengen. Ada orang pengen dia ngaji, anak pengen ngaji. Ternyata apa? Ya nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dikasih taufik sama Allah, ya dia nggak datang. Gitu. Meskipun apa? Meskipun semalam ada yang tanya sama saya, Ustaz kajian normal Ustaz subuh. Saya bilang normal seperti biasa. Habis itu kenapa? Mau izin, enggak saya akan hadir. Ternyata juga nggak hadir. Berarti apa? Inilah yang namanya taufik itu seperti ini. Ini namanya taufik ini. Kenapa? Dia pengen semalam ngomong sama saya, insya Allah hadir Ustaz full. Tapi ternyata apa? Nggak hadir. Itulah taufik. Keinginan ada, tapi nggak ditolong sama Allah, nggak diberi taufik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, itu namanya taufik. Makanya itu kenapa kok kita itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim tadi? Ya tadi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik, ini terus kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh ada hentinya. Wa ma na'rifu jumlatahu wa la nahtadi litafasilihi. Begitu pula kita itu nggak tahu secara umum, kemudian kita juga nggak tahu secara perintilan, perincian, maka semuanya itu sangat banyak yang kita tidak ketahui. Fa amrun yafutul hasar, perkara yang nggak mungkin untuk kita apa? Untuk kita batasi. Wa nahnu muhtajuna ilal hidayati tamah, dan kita sangat butuh terhadap yang namanya hidayah yang sempurna ini. Faman kamulat lahu hadhil umur, maka barang siapa yang sempurna ini semua, maka apa? Karena soalul hidayati lahu soalut tathbit wa dawam. Kalau kita itu sudah tahu semuanya, dan itu juga mustahil bagi kita. Kalau kita sudah melakukan semuanya, dan itu juga mustahil bagi kita, maka apa? Kalau seandainya itu sudah tahu semua, sudah bisa melakukan semua, maka thalabul hidayah itu adalah merupakan minta untuk tathbit, untuk supaya ditetapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini hakikat dari apa? Minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat ihdina, kata beliau ada 10 marotib kalau terkumpul maka bisa menjadi sebuah hidayah. Tapi insya Allah kita ambil di waktu duha. Kalau saya ngomong terus lapar saya, Pak, cepat lapar. Baik, insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita akan melanjutkan di waktu duha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah senantiasa menolong kita dan memberikan ilmu yang nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.